Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Wijaya dengan NIM 2621057 dari kelas SPID. Berkarya, bermanfaat, dan berbakti. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih dinasti Aghlabiyah yang pada tahun 800 sampai 909 dan dinasti Samaniyah dan dinasti yang terakhir dinasti Idrisiyah. Dinasti Aghlabiyah itu sendiri bisa dikatakan dinasti kecil Islam pada era Abbasiyah yang mendiami wilayah Ifriqiya selama sekitar seabad dari 800 hingga 909. Nah, dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Ahgab yang berkuasa pada 800 sampai 812 di bawah kepemimpinan Zayadatullah I yang berkuasa pada tahun 817 sampai 838. Nah, pada tahun 826 ini terjadi pemberontakan komandan angkatan laut Bizantium. Tidak diketahui secara jelas ya apa yang melatar belakangi pemberontakan itu. Namun, emisi dinasti Aghlabiyah Yazidaitullah I ini menawarkan bantuan untuk memediasi pertikaian itu. Apalagi kan kesepakatan damai yang dibuat dinasti Aghlabiyah itu dengan Bizantium pada 817 itu masih berlaku. Pasukan yang jumlahnya sekitar 10.000 orang meninggalkan Afrika pada tahun Juni 827. Lalu pada awal tahun 900-an terjadi pergerakan di Afrika Utara yang kemudian mempengaruhi Muslim di berbagai bagian dunia Islam. Pada 909, seorang pria mengklaim keturunan Rasulullah SAW bernama Abdullah Ahmadi. Aksi pemberontakan benar-benar pecah pada tahun 913 dan berhasil menghapuskan pengaruh Fatimiyah selama beberapa tahun. Itu dari si dinasti Aghlabiyah. Lanjut ke dinasti Samaniyah. Dari dinasti Samaniyah itu pada tahun 819 sampai 1005. Nah, dinasti Samaniyah ini timbul sebagai salah satu pendukung sejarah Islam dari tahun 875 sampai 1004 Masehi. Nah, berdirinya dinasti Samaniyah ini bermula dari pengangkatan 4 orang cucu Saman oleh Khalifah Al-Ma'mun menjadi gubernur. Adapun pelopor yang pertama kali mempromulgasikan dinasti Samaniyah ini sebagaimana penjelasan dari si Philip Al-Khitti adalah Nasr ibn Ahmad tahun 874 Masehi. Dinasti Samaniyah mengalami kehancuran karena mendapat penyerangan dari bangsa Turki. Dinasti Samaniyah juga berhasil menciptakan kota Bukhara sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Penguasa dari dinasti Samaniyah selanjutnya adalah putra dari Al-Nasr II, yaitu Nuh I 942 sampai 954. Dia itu adalah penguasa dinasti Samaniyah yang pertama kali berperilaku sangat kejam. Para penulis dinasti ini secara berturut-turut, yaitu kalau Abdul Malik I bin Nuh pada tahun 954 sampai 961. Kalau untuk Masyur I bin Nuh itu pada tahun 961 sampai 976. Lanjut ke Nuh II bin Masyur itu dari tahun 976 sampai 997. Kalau untuk yang terakhir Abdul Malik II bin Nuh II tahun 1999. Jelas banget sih paling dekat. Demikian cerita untuk dinasti Samaniyah. Lanjut untuk dinasti Idrisiyah. Lanjut untuk ke dinasti Idrisiyah itu pada tahun 789 sampai 926. Nah, dinasti Idrisiyah didirikan oleh seorang penganut Syiah bernama Idris bin Abdullah pada tahun 789 Masehi. Ia pernah ikut ambil bagian dalam perlawanan keturunan Ali di Hijaz terhadap orang-orang dinasti Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Terbentuknya dinasti Idrisiyah sangat didukung oleh para tokoh barbar dari Zenata di Maroko Utara yang sangat terkesan dengan keturunan Ali bin yang sangat terkesan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Idris kemudian memilih kota Fez sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Idrisiyah ini muncul menjadi pemerintahan yang kuat selain
karena dukungan orang-orang barbar. Zenata letak geografisnya yang sangat jauh dengan Idrisia sulit untuk dilakukan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pemerintahan Abbasiyah ini merasa terancam dengan hadirnya dinasti Idrisiyah. Sebagai gantinya, Khalifah mengirimkan mata-mata bernama Sulaiman bin Jadir yang berpura-pura menentang pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Muhammad bin Idris, dinasti Idrisiyah ini membagi wilayah kekuasaannya kepada 8 orang saudaranya. Terbunuhnya Idris bin Abdullah tidak membuat kelewatan pemerintahan Idrisiyah menurun. Hal itu terjadi karena kenapa orang-orang barbar di Zenata itu segera menunjuk pengganti Idris yang bernama Idris II. Dinasti Idrisiyah akhirnya harus jauh setelah perpecahan kembali terjadi gitu, yang membuat wilayah-wilayah dinasti Idrisiyah terbagi ke dalam kekuasaan yang cukup banyak. Perpecahan itu juga membuat kekuatan Idrisiyah menjadi lemah, sehingga ketika datang serangan dari dinasti Fatimiyah, mereka tidak dapat bertahan. Dan dari sini tuh didapat motivasi, yaitu jika tidak tersisa satupun hari di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah itu akan memperpanjang hari itu dan menebarkan kebijakan dan keadilan di dunia. Lanjut, ada motivasi yang benar-benar membuat saya terbuka, yaitu Allah itu pasti telah menurunkan penyakit dan obatnya. Maka tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga turunkan juga penawarnya atau obatnya. Salah satu abad setelah wafatnya Rasulullah SAW, pendekatan sistematis paling awal untuk masalah obat-obatan terjadi di Damaskus, yaitu tepatnya di istana tempat dinasti Umayyah berkuasa, yaitu efek dari gigitan ular, anjing, kalajengking, laba-laba atau apapun itu. Hal ini yang lain menjadi perhatian dan sifat beracun dari sejumlah mineral dan tumbuhan. Dan dari sini kita sudah tahu nih kalau Allah tuh pasti menurunkan penyakit. Pasti kalau Allah menurunkan sesuatu, pasti Allah akan menurunkan solusinya. Nggak mungkin Allah itu nggak ngirim solusinya, ataupun Allah tuh nggak ngebiarin aja kayak gitu. Dari 3 dinasti ini kita dapat memperoleh motivasi-motivasi yang kita membuat kita bangkit lagi, membuat kita percaya diri lagi. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.